Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, idza ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, keafiatan, sehingga sampai detik ini kita diberikan Allah Ta'ala nikmat kembali bisa melaksanakan pembelajaran kitab Taisir Mustalahul Hadis yang berkenaan tentang kaidah-kaidah di dalam menerima dan menolak hadis. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus Allah Ta'ala untuk memberikan petunjuk kepada sekalian bangsa manusia dan jin, bagaimana mengarungi kehidupan ini supaya dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya kita berharap semoga pada perjalanan kehidupan kita di dunia ini selalu di dalam keridaan Allah Ta'ala, selalu direstui dan dibanggakan oleh Rasulullah, dan pada akhirnya ditutup usia kita dengan husnul khatimah, sehingga selamatlah kita dalam mengarungi perjalanan hidup di dunia ini dan berlanjut kepada keselamatan di akhirat nanti. Selamat daripada berbagai musibah di dunia kan. Selamat daripada siksa dan azab-azab akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung pembelajaran kitab Taisir Mustalahul Hadis pada halaman 6. Kitab yang ini, kitab yang putih seperti ini halaman 6, adapun yang kuning ini halaman 9. Kalau ada masih memakai kitab yang seperti ini, nah ini halaman 9, halaman seperti ini halaman 6. Ini yang terbaru. Ya, kita baca nubzatun tarikhiyatun. Nubzah itu artinya singkat. Tarikhiyatun artinya sejarah. An-nash'ati ilmil mustalahi, tentang kemunculan ilmu mustalah. Ilmu mustalah disebut juga ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis. Mustalahul hadis, ilmu mustalah, ilmu hadis sama. Wal atwari allati marra biha, dan perkembangan yang berlaku pada ilmu hadis tadi. Jadi sejarah singkat
tentang kemunculan ilmu hadis dan perkembangannya ya Pak. Yulahizul bahisu al-mutafahhisu annal usasa wal arkanal asasiyata la ilmi riwayati wa naqlal akhbari mawjudatun fil kitabil azizi was sunnatin nabawiyyati. Yulahizul bahisu yulahiz melihat ya kita, al bahisu oleh peneliti, al mutafahhisu yang memeriksa. Jadi bubuhan orang pakar-pakar ilmu hadis lah jadi kita sudah memeriksa annal usasa wal arkanal asasiyata, bahwasanya usas itu dasar-dasar, wal arkan dan rukun-rukun atau sama dasar juga, rukun dan asas itu sama. Al asasiyah dasar, li ilmi riwayati bagi ilmu periwayatan, wa naqlil akhbar dan ilmu tentang menyampaikan hadis, ilmu meriwayatkan, ilmu belajar lawan mengajarkan wa naqlil akhbar dan mengajarkan hadis, maujudatun fil kitabil aziz, itu ada di dalam kitab yang mulia. Ya kita ringkas bahasanya ini, jadi kita dasar ilmu hadis itu adalah dalam Quran dasarnya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya perlunya ilmu hadis ini dasarnya di dalam Al-Quran. Was sunnatin nabawiyyati, dan sunnah Nabi. Jadi dasarnya dalilnya dalam Al-Quran, dalilnya dalam sunnah. Kenapa perlu dalil? Karena supaya ya tadi dalam pembelajaran kita itu ada dasarnya, lalu ada dasarnya atas perintah Allah Ta'ala jadi kita. Nah berarti kita belajar ilmu hadis itu didasari oleh perintah Allah. Nah bila melakukan sesuatu atas dasar perintah Allah Ta'ala, nah berpahala jadinya kan. Dasar disuruh Allah Ta'ala aja kita. Nah disinilah kita mandak niat belajar ilmu hadis. Napa tujuannya? Untuk maasi lawan perintah Allah Ta'ala. Nah lalu belajar kita dapat pahala, dapat keridaan Allah Ta'ala. Amin. Was sunnah dan sunnah Nabi, supaya menghidupkan sunnah Nabi. Faqad jaa fil Qur'anil Karim. Nah dalilnya di dalam Al-Quran apa? Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum, apabila datang kepada kalian fasiqun, orang yang fasik, orang yang kita kada tahu orangnya dipercaya atau kada. Orang, tapi kalau orangnya terpercaya langsung aja kita ambil deh Pak kan. Ini orangnya orang fasik atau orang nang kita kada tahu lagi orangnya ini kayak Pak. Lalu bahabaran kayak Pak tindakan kita. Fatabayyanu, maka tabayyanu aja kita cek dan dicek dulu. Nah, diteliti dulu, jangan langsung ditagok. Nah, bila orangnya kita kada tahu tingkat kepercayaannya kayak Pak, orangnya ini terbiasa berbicara jujur kah atau terbiasa berbicara berdusta kah? Nah diperiksa dulu kabar beritanya tuh bujur kada. Jangan langsung sampaikan terus. Ada nih biasanya kan di WA kan, biasanya di Instagram, di Facebook umpamanya. Kan macam-macam, ada namanya mengirim hadis macam-macam.
hadis tentang dukhan semalam kan. Akhir zaman akan ada dukhan, akan ada asap. Padahal dukhan itu adalah menceritakan tentang kejadian di perang Badar di zaman Rasulullah. Jadi tafsirnya itu nang bujur. Jadi tafsir, ada orang yang mentafsirkan dukhan itu berkenaan dengan akhir zaman. Nah, lain pulang kisahnya. Nang bujurnya adalah dukhan itu mengisahkan tentang perang Badar di zaman Rasulullah SAW. Ya. Wa jaa fi sunnatin nabawiyyati qauluhu ta'ala, dan telah datang di dalam sunnah Nabi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an fabalaghahu kama sami'a farubba muballighin aw amin sami'in. Nadarallahu imra'an, nadarallah ya bahasa kitanya itu mengagungkan, memuliakan lah oleh Allah imra'an seseorang, sami'a minna syai'an mendengar dari kami sesuatu, mendengar hadis, mendengar Quran, fabalaghahu kama sami'a lalu disampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Farumba muballighin aw amin sami'in, berapa banyak orang yang menyampaikan lebih apa aja kita lebih berkesan lah, awannya asalnya lebih menjaga, min sami'in daripada yang mendengar. Nah, misalnya ada orang mendengar dari guru sompol pokoknya, kejadian gini. Lalu nang mendengar dari guru sompol ini menyampaikan lawan orang lain, orang kampungnya. Nang mendengar ni bisa juga kada ta'amalkan, tapi nang mendengar dari guru sompol ini bisa juga kada ta'amalkan. Nah, nang disampaikannya dari guru sompol kepada orang lain, nah orang lain ini nang malah mengamalkan apa yang disampaikan guru sompol pokoknya. Nah, tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga ya. Yang pertama menyampaikan kedua, menyampaikan ketiga. Mana kalau menyampaikan kedua, dua nih kadang biasanya tahu sampaikan aja, mengamalkan bisa kada amalkannya, disampaikannya kepada ketiga nih rupanya lebih antusias mengamalkan. Nah, jadi ya memang kita disuruh menyampaikan hadis, menyampaikan Al-Quran kan, cuman diteliti juga fatabayanu tadi kan. Nah, diteliti. Nah, kayak apa meneliti bujur kadanya hadis Al-Quran? Ya dengan belajar ilmu hadis. Nah, akhirnya kita kada sembarangan menyampaikan. Manakala orang ini hadis, nah kita teliti dulu, itu bujur hadis kah ada kah? Atau pahamannya dasar bujur itu atau kada kah? Nah, supaya jangan tak sampaikan nang kada sesuai. Bila kada sesuai menyampaikan, aku jiru orang juga jar, tapi seorang menyampaikan juga karena ayu kan, menyampaikan nang kada bagus umpamanya kan. Nah, umpamanya hadis palsu, ada nang ngirim di WA. Nah, kita tahu sampaikan aja bang kan. Nah, kada ada peneliti dulu, bah dikirimi orang lalu kita lalu menyebar ke lain, pas alinya habarnya tadi habar dusta aja. Nah, kita mengirim kan aja. Nah, makanya ya itulah pentingnya tadi belajar ilmu hadis, supaya jangan salah memaham dan jangan sembarangan share. Ini agak penjelasan sedikit, sedikit. Ya, kita boleh lihat juga sambil, bila perlu penjelasan kita jelaskan, bila perlu kita jalan terus, ya. Jadi pahaman tetap kita jaga, waktu pun kita maksimalkan juga. Nah. Wa fi riwayatin,
Farubba hamil fiqhin. Berapa banyak hamil fiqhin, orang yang belajar fikih, ila man huwa afqahu minhu, menyampaikan kepada yang lebih fikih. Ada orang belajar fikih umpamanya, kada pahamnya, disampaikannya ke orang lain. Nah, orang lain lalu cepat memaham teori fikih tadi. Bisa juga nang itu. Warubbaha mil fikhin laisa biwaqih, dan berapa banyak yang menyampaikan fikih tapi kada paham artinya, kada paham artinya. Sama hadis juga kan. Ada orang nang belajar hadis, belajar aja cuma kada paham. Nah, belajar sampaikannya kepada orang lain. Orang lain kau memaham tadi hadisnya tadi. Nah, itulah makanya di salah satu hadis yang lain kan jar Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah kepadaku walau cuman satu ayat. Yaitu tadi menyampaikannya harus dengan pertimbangan, kada sembarangan. Wa fi hadhil ayah al-karimah, di dalam ayat yang mulia ini, ya patabayana tadi, wa hadzal hadis syarifi, dan di dalam hadis yang mulia tadi, rubah hamil fikhin tadi, nadarallah imra'an mabda'ut tasabbuti fi akhdhil akhbar, adalah permulaan ketat di dalam mengambil hadis. Wa kayfiyatu dabtiha bil intibahi laha wa wa'yuha wa tadqiqu fi naqliha lil akharin, dan cara menyampaikannya bil intibah, dengan lebih hati-hati, wa wa'yuha, dan menjaganya, asalnya kan asal ya menghafalnya gitu, nah menyimpannya di otak, menyimpannya di dalam catatan. Wat tadqiq, dan tadqiqnya asalnya tajam jadi kita hati-hati, semuanya hati-hati juga. Fi naqliha lil akharin, di dalam menyampaikannya kepada orang lain. Intinya belajar ilmu hadis membuat kita lebih hati-hati di dalam menerima atau menolak hadis. Wamtisalan li amrillahi ta'ala wa rasulih, tadi, dan menjunjung perintah Allah dan Rasulnya. Karena ada Qur'annya, lalu kita menjunjung perintah Allah. Karena ada hadisnya, menjunjung perintah Rasulullah, lalu berpahala jadinya. Faraqana sahabatu radhiyallahu anhum yusabbituna fi naqdil akhbar wa qabuliha, adalah dahulu, karena itu dahulu, as-sahabah, para sahabat radhiyallahu anhum, yusabbituna, mereka ketat, fi naqlil akhbar, di dalam menyampaikan hadis, wa qabuliha, dan menerimanya. Mereka ketat di dalam menyampaikan hadis dan menerimanya. Menyampaikan dan menerimanya sama pada hati-hati. Wala siyama idza syakku fi sidqin naqililaha, lebih-lebih lagi apabila mereka ragu-ragu fi sidqin naqililaha, tentang kebenaran yang menyampaikan tadi. Orangnya nih palihat kita, orangnya jaka bahasa kita tuh lah bubuhan ya bukan pasar lah pokoknya. Ada umpamanya orang di pasar bahan apakah di warung nih umpamanya kan, mudahkan itu hadis ini hadis itu hadis, nah tempatnya di warung, dan orangnya lain orang alim juga, bukan warung tadi bang, orang kampung biasa. Nah apalagi nangka itu lebih hati-hati lagi kita. Fazahara binaan ala hadza mawdu'ul inayati bil isnadi, maka nampaklah binaan ala hadza mawdu'ul inayati, berdasarkan ini, berdasarkan keketatan sahabat tadi, mawdu'ul inayati, perlunya kita al-inayah, memerlukan bil isnad, sanad, perlu kita memerlukan sanad.
wa qimatuhu fi qabulil akhbari aw raddiha, dan menilainya di dalam menerima hadis dan menolaknya. Hadis ada sanadnya. Nah, para ulama bahari di dalam para sahabat di dalam memperketat peredaran sebuah hadis, lalu mereka mencari sanad. Sanad tuh jadi kita ikam jadi siapa? Ikam jadi siapa? Nah, itu sanad. Misalnya tadi aku bahabaran apa kalan ikam. Nah, lalu ikam batakon lan aku kan pian jadi siapa? Nah, jarku jar anu pang jadi siapa? Jar anu. Nah, itu sanad. Nah, dengan adanya sanad, lalu si nang ikam tadi lalu menelusuri sanadku tadi. Ya, aku mengambil dari si anu jadi kan. Nah, dari mualim anu umpamanya kan. Nah, lalu ikam telusuri ke situ. Bujur ka jarku. Nah, itu ngarannya sanad. Faqad jaa fi muqaddimati hadis Sahih Muslimin, dan telah datang di dalam muqaddimah Sahih Muslim an Ibnu Sirin, dari Ibnu Sirin, qala lam yakunu yas'alun 'anil isnad. Lam yakunu yas'alun 'anil isnad. Dahulu para sahabat lam yakunu kadada yas'alun 'anil isnad, menanyakan tentang sanad kadada. Ulama bahari maksudnya nih. Ulama bahari dahulu kada menanyakan tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, dan manakala waqa'atil fitnah, terjadi fitnah ini pada saat zaman Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Ali kan terjadi fitnah adanya kelompok-kelompok ajaran sesat nang kaya Khawarij, ya kan? Nang kaya Syiah timbulan. Qalu sammu lana rijalakum, sebutkan bagi kami rijalakum, sanad ikam jadi siapa. Nah, itu. Fayanzuru ila ahli sunnati, lalu mereka memandang kepada ahli sunnah. Lalu si peneliti tadi melihat kepada ahli sunnah, aliran ahli sunnah. Fayakhudhu hadisahum, lalu mereka mengambil hadis mereka. Ya, memang ahli sunnah di dalam hadis-hadisnya, ya kah? Semua hadis-hadis itu bisa dipertanggungjawabkan dan akurat. Dan semua ahli-ahli hadis sabarataan itu merupakan aliran ahlus sunnah sabarataan. Imam Muslimnya, Imam Bukharinya, Tirmidzi, Nasai sabarataan adalah aliran ahlus sunnah sabarataan. Faya khuzu hadisahum, lalu mereka mengambil hadis mereka. Si peneliti tadi mengambil hadis daripada ahlus sunnah. Wa yanzuru ila ahlil bid'ah fala ya'khudhu hadisahum, dan memandang kepada ahli bid'ah fala ya'khudhu hadisahum, mereka kada mengambil hadis mereka ahli bid'ah tadi karena bermasalahannya sanadnya. Kemudian wabinaan ala annal khabara la yuqbalu illa ba'da ma'rifati sanadihi, wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ala kulli man wabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana rabbana Allahumma astur 'uyubana wa 'uyubu anna wa la tadhhab barakatihim anna ya Allah ya Allah ya Allah ya Khatimah ya Allah ya Allah ya Allah ya Khatimah ya Allah ya Allah ya Allah ya Khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.